Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kontrol Sistem Informasi. Jadi pada pembahasan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang risk management planning ya, atau suatu perencanaan bagaimana merencanakan manajemen risiko yang ada di dalam suatu proyek maupun yang ada di dalam suatu organisasi. Oke, silakan mengikuti. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Oke, pembahasan pada risk management planning ini sendiri akan dibagi menjadi tiga sub bahasan ya, atau sub materi. Yang pertama adalah objektif. Kita akan mempelajari tentang tujuan dari penggunaan risk management planning ketika diterapkan di dalam proyek seperti apa dan ketika diterapkan dalam organisasi. Yang kedua, kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan risk management plan. Dan yang terakhir, ini merupakan suatu langkah yang pertama ketika kita ingin melakukan risk management ya, yaitu mengidentifikasikan konteks dari suatu risiko dan membangun konteks risiko. Nah, ini semuanya biasanya merupakan satu bagian yang termasuk ke dalam suatu langkah yang disebut dengan risk management plan. Nah, oke, itu merupakan sub pembahasan dari materi kali ini. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang kenapa sih atau karakteristik dari suatu risiko dan kenapa yang namanya risk management planning itu dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Oke, untuk yang pertama kita akan coba bahas tentang apa yang dimaksud dengan risiko serta karakteristiknya ya. Jadi risiko itu merepresentasikan risiko itu ada dalam suatu bentuk atau derajat kemungkinannya itu sebenarnya bisa didefinisikan ya, bisa diketahui. Nah, yang namanya suatu risiko tentu akan menghasilkan suatu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Tetapi sebenarnya karakteristik risiko itu seperti apa? Karakteristik risiko itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah risiko itu biasanya dipahami atau sama sekali tidak dipahami atau belum pernah terjadi karena belum pernah terjadi di dalam suatu organisasi ya. Jadi tidaknya dipahami maupun belum pernah terjadi di dalam organisasi. Yang kedua adalah risiko itu akan berubah sesuai dengan waktunya ya. Jadi semakin misalkan ya, semakin canggih suatu proses dalam suatu organisasi, maka risiko yang mengikutinya juga akan semakin besar. Nah, itu ya, risiko change over time. Yang ketiga adalah risk is manageable in the sense that the application of human action may change its form and degree of effect. Artinya adalah risiko walaupun dia itu biasanya tidak diketahui atau hanya diketahui cuma sebagian saja, misalkan sebagian saja itu adalah suatu risiko di dalam implementasi teknologi informasi ya. Mungkin kita sudah berjaga-jaga ya terhadap risiko yang ada dari eksternal, tetapi kita tidak jaga-jaga terhadap risiko yang muncul dari internal. Contohnya seperti apa risiko yang muncul dari internal? Risiko yang muncul dari internal itu mungkin kita pernah tahu ya, kalau di film-film itu ya, atau di kantor itu juga biasanya ada. Jadi di layar monitor itu pasti akan ada yang namanya sticky note ya. Sticky note yang digunakan untuk apa? Sticky note yang digunakan untuk mengingat apa? Mengingat password sama username. Nah, itu merupakan suatu kebiasaan yang mungkin bisa menyalahi aturan risiko ya, yang bisa menimbulkan risiko di dalam organisasi. Sudah jaga-jaga di luar, tetapi ternyata risikonya muncul dari dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan risk is usually at least partly unknown. Nah, ketika suatu risiko itu terjadi, ataupun ketika risiko itu juga belum terjadi, maka risiko itu akan bisa dilakukan pengelolaan, yang artinya kita bisa bersiap-siap untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi. Ataupun kalau misalkan sudah terjadi, maka kita sudah memiliki spare waktu, effort
serta uang untuk memperbaiki dampak dari resiko tersebut. Nah, itu ya. Jadi resiko itu ternyata walaupun tidak diketahui secara jelas, tetapi masih bisa di-manage atau dikelola. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan risk management planning dan kenapa risk management planning itu penting di dalam manajemen risiko atau perencanaan manajemen risiko itu penting di dalam manajemen risiko sendiri, karena tujuan dari risk management planning itu adalah untuk memberikan suatu kesadaran bagi project manager agar dia itu paham bahwa yang namanya risiko itu perlu untuk dikelola, ya, sehingga project manager itu mampu untuk meluangkan sebagian besar bukan sebagian besar tapi sebagian resource-nya untuk menanggulangi, mengidentifikasikan risiko yang akan terjadi. Dan akhirnya ketika dia atau project manager itu mampu untuk berjaga-jaga terhadap suatu risiko, maka dia akan melakukan pengorganisasian, setelah itu akan menjalankan kegiatan-kegiatan manajemen risiko serta menentukan infrastruktur yang sesuai dengan kriteria risiko yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, manajemen planning, risk management planning itu sendiri memiliki beberapa tujuan ya. Tujuan yang pertama itu adalah untuk menentukan mana risiko yang butuh untuk dijawab. Ya, butuh untuk dijawab artinya risiko-risiko mana yang memiliki dampak yang tinggi yang perlu untuk ditanggulangi. Itu yang pertama. Karena resource perusahaan itu terbatas ya. Resource perusahaan terbatas, ketika terjadi suatu risiko, misalkan ada 10 risiko tuh, ternyata ada 5 risiko dengan risiko rendah, sudah dikategorikan ke dalam risiko rendah, 2 risiko atau 3 risiko sedang, yaitu risiko sedang, dan 2 risikonya itu adalah risiko dengan dampak yang tinggi. Maka di sini perusahaan perlu untuk menginvestasikan effort, waktu, maupun uang untuk menanggulangi dampak dari risiko-risiko tersebut. Apakah 10-10-nya akan ditanggulangi? Ya tidak. Organisasi bisa memilih ya, bisa menentukan prioritasnya atau skala prioritas dari penanganan risiko. Tuh. Yang kedua di sini adalah tujuan dari risk management planning itu adalah untuk mengisolasikan dan mengoptimalisasikan risiko ya. Bukan mengoptimalisasikan sih, tapi mengoptimasikan risiko. Mengoptimasikan kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk menanggulangi risiko. Itu ya. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga di sini adalah harapannya setelah diterapkan risk management plan, maka organisasi akan bisa menghindari ya atau malah mengeliminasi risiko-risiko yang memiliki dampak negatif serta meningkatkan risiko yang memiliki dampak positif ya, jika itu mungkin, karena kita juga harus paham bahwa ada risiko yang tidak bisa ditanggulangi ya, maksudnya bukan tidak bisa ditanggulangi, itu adalah tidak bisa dikontrol ya, risiko itu munculnya tidak bisa dikontrol. Contohnya apa? Bencana alam, itu contohnya. Tetapi kita bisa menyediakan effort, waktu, uang untuk menanggulangi risiko yang tidak direncanakan tadi. Yang keempat adalah setelah mengidentifikasikan kira-kira risiko mana yang perlu untuk ditanggulangi, maka di sini perusahaan perlu untuk membuat suatu aksi yang harus dilakukan untuk bisa menanggulangi risiko yang ada. Nah, tentunya aksi ini itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan berupa waktu, uang, effort, dan lain sebagainya untuk bisa menjalankan aksi tersebut. Itu ya. Sehingga kalau misalkan beberapa hal ini atau risk management planning sudah dilaksanakan, harapannya itu adalah organisasi itu akan memahami tingkat risiko mana yang perlu untuk ditanggulangi, mana risiko yang tidak perlu untuk ditanggulangi. Sehingga di sini harapannya adalah organisasi dapat memahami
risiko, kultur risiko dari organisasi sendiri itu tidak dilanggar oleh orang-orang internal dari organisasi itu sendiri. Nah, oke. Nah, sekarang risk management planning itu ada di bagian mana sih di dalam proses manajemen risiko? Di dalam proses manajemen risiko, risk management planning itu sebenarnya masuk ke dalam langkah yang awal, ya, langkah yang pertama. Setelah risk management planning itu ya, risk management planning, sebut saja risk management planning. Selanjutnya ada langkah yang kedua di dalam memanage risiko, yaitu identify risk, ya. Kita akan mengidentifikasikan risiko apa saja, baik itu risiko internal maupun eksternal. Selanjutnya di sini adalah analyze risk, ya, menganalisis risiko, baik itu analisisnya dengan menggunakan analisis kuantitatif, ya, kuantitatif atau kualitatif, ya. Itu adalah analisis risiko. Selanjutnya setelah dianalisis risikonya, mengevaluasi suatu risiko. Setelah mengevaluasi risiko, selanjutnya akan mengambil kegiatan-kegiatan apa yang perlu untuk dilakukan, merencanakan kegiatan apa yang perlu untuk dilakukan di dalam menanggulangi risiko. Dan yang terakhir adalah monitoring, ya, monitoring dan review, ya. Ini treat risk atau kontrol. Nah, mata kuliah ini mempelajari mana? Mata kuliah ini mempelajari mulai dari RMP, IR, AR, terus setelah itu evaluate risk, ya, evaluate risk, sampai ke dalam treating risiko atau kontrol risiko. Nah, oke. Jadi itu merupakan latar belakang, ya, kenapa risk management planning itu diperlukan di dalam sebuah organisasi maupun project. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi di sini tentu saja ketika suatu organisasi itu akan melakukan atau akan menyusun risk management plan, maka perlu untuk dipikirkan waktu yang tepat untuk menyusun planning tersebut. Nah, waktu yang tepat itu pada saat apa? Setidaknya ada 3 waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan risk management plan atau menyusun risk management plan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah untuk bersiap-siap ketika akan mengambil suatu keputusan penting dan perubahan di dalam organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempersiapkan kegiatan evaluasi yang akan dilakukan di dalam organisasi, ya, mempersiapkan kegiatan evaluasi. Preparation for an immediate following evaluation. Yang terakhir di sini adalah ketika kita memikirkan bahwa seringkali, ya, terjadi suatu perubahan di dalam proyek yang di situ kita tidak bisa mengontrolnya, ya, yang dapat berpengaruh terhadap objektif dari proyek. Maka di sini ketika kita mendapati suatu perubahan, ya, yang tidak direncanakan tetapi dampaknya sangat signifikan, maka kita harus membuat suatu risk management planning. Kita sudah siap ancang-ancang untuk melakukan yang namanya kegiatan risk management. Oke, jadi itu merupakan waktu-waktu yang diperlukan atau waktu yang paling tepat untuk menyusun risk management plan. Baik, selanjutnya jadi kita sudah membahas tadi tentang objektif dari risk management plan, proses dari risk management, dan yang terakhir pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu yang paling tepat untuk dilakukan penyusunan risk management plan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang definisinya nih. Definisi dari apa? Ya tentu saja definisi dari risk management planning, ya. Nah, risk management planning itu apa? Kalau kita lihat dari bukunya Pritchard, ya, yang membahas tentang manajemen risiko, ya, yang dimaksud dengan risk management planning itu suatu effort, ya, suatu usaha yang dilakukan secara terorganisir untuk bisa mendefinisikan atau draw, ya, risk policy atau aturan-aturan risiko, praktek-praktek yang digunakan untuk mengelola risiko, serta prosedur yang ada di dalam organisasi untuk mengelola risiko
menjadi suatu kesatuan yang kohesif. Sehingga kalau misalkan ini itu dilakukan atau risk management planning itu dilakukan, maka kita akan bisa memahami nature dari suatu resiko yang biasa terjadi di dalam proyek maupun di dalam organisasi. Kita bisa memahami tentang behavior dari suatu resiko. Nah, oke, jadi itu merupakan definisi ya dari risk management planning. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan identifikasi terhadap konteks risiko yang ada di dalam proyek maupun di dalam organisasi. Nah, caranya untuk bisa mengidentifikasi suatu konteks risiko yang mana di dalam konteks risiko itu terdapat aturan-aturan untuk mengelola risiko, praktek dan juga prosedur. Maka di sini terdapat dua langkah untuk bisa mengidentifikasikan hal tersebut. Yang pertama adalah melakukan communicate and consult, dan yang kedua adalah establish the context. Nah, dua hal ini itu kalau misalkan kita baca ya, itu ada di dalam panduannya ASNZS. ASNZS itu membahas tentang manajemen risiko, tetapi ini berdasarkan aturan yang ada di Australia, itu ASNZS. Oke, untuk berikutnya kita akan coba untuk membahas tentang langkah yang ada di dalam communicate and consult dan juga establish the context. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang dua langkah untuk bisa mengidentifikasikan konteks risiko, yaitu communicate and consult dan juga establish the context, maka kita perlu untuk mengidentifikasikan terlebih dahulu definisi dari dua hal ini ya. Yang pertama adalah communicate and consult. Apa yang dimaksud dengan communicate and consult? Artinya adalah suatu proses yang interaktif yang digunakan untuk berbagi informasi dan opini. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa atau banyak sekali message terkait dengan yang membahas tentang nature dari suatu risiko dan manajemen risiko pada suatu organisasi. Ya, itu yang disebut dengan communicate and consult. Sedangkan untuk establish the context di sini adalah atau definisinya adalah suatu parameter dasar di dalam suatu risiko ya, yang mana parameter dasar itu harus bisa dikelola ya, dan bisa ditentukan kira-kira batasannya apa, sehingga dari konteks tersebut akan bisa digunakan di seluruh proses manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, sampai penentuan kontrol risiko. Nah, itu merupakan definisi ya dari dua langkah yang bisa digunakan untuk mendefinisikan konteks risiko. Oke, sebelum membahas tentang kegiatan yang dilakukan di dalam communicate and consult, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu tujuan dari pelaksanaan communicate and consult ya. Oke, pada poin pertama di sini kita bisa melihat bahwa di dalam kegiatan communicate and consult itu terdapat suatu konteks pembahasan, yang mana konteks pembahasannya adalah pada kegiatan ini maka aktivitas-aktivitas itu akan dilaksanakan untuk bisa memahami keadaan organisasi secara eksternal maupun internal yang berpengaruh ya terhadap kegiatan pengelolaan risiko ya. Serta di dalam communicate and consult itu akan didefinisikan purpose atau tujuan dari aktivitas pengelolaan risiko. Tuh. Selanjutnya, communication and consultation ini tujuannya adalah untuk ada tiga hal yang menjadi tujuan dari communication and consultation. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman pihak yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi terkait dengan risiko
dan bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pada sebuah organisasi atau proyek. Yang kedua, menjamin bahwa seluruh sudut pandang dari stakeholder, yang mana stakeholder itu akan dipengaruhi oleh risiko yang ada dan muncul, itu bisa didefinisikan. Dan yang ketiga, ini penting ya juga ya, untuk memberikan pemahaman bahwa seluruh partisipan yang ada di dalam organisasi itu paham tentang peran dan tanggung jawabnya. Itu ya. Itu sebenarnya tujuan dari communication and consultation. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan dari komunikasi dan konsultasi yang dilakukan di dalam organisasi sebagai suatu program untuk memanage risiko ya. Yang pertama di sini, atau ada dua hal ya, atau dua tingkat. Yang pertama adalah one way communication dan yang kedua adalah two way communication. Nah, apa yang dimaksud dengan one way communication? One way communication mendeskripsikan alur satu arah di dalam kegiatan penyebaran informasi ya. Contohnya itu adalah ada laporan tahunan, selanjutnya artikel yang mendeskripsikan kegiatan yang sudah dilakukan di dalam organisasi, meeting minute, itu merupakan bentuk dari one way communication. Yang kedua adalah two way communication. Nah, apa yang dimaksud dengan two way communication? Artinya adalah komunikasi itu akan bisa berjalan dua arah ya. Artinya di sini memiliki karakteristik yaitu untuk berbagi perspektif, berbagi informasi, berbagi data, berbagi knowledge antara satu orang dengan orang yang lain yang ada di dalam satu organisasi ya, atau orang-orang yang tertarik di dalam atau memiliki peran di dalam pengelolaan risiko. Nah, itu yang disebut dengan one way communication dan two way communication, yang mana kedua level komunikasi atau tingkatan komunikasi ini bisa digunakan secara bersama-sama ya. Jadi harus ada one way communication dan two way communicationnya juga untuk bisa mengelola risiko dan menyebarluaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa menanggulangi risiko tersebut. Oke, selanjutnya jadi di dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi suatu project atau organisasi itu perlu untuk mengidentifikasikan stakeholdernya terlebih dahulu dan kebutuhan dari stakeholder tersebut. Nah, ketika sudah mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan dari stakeholder, maka ketika organisasi sudah melaksanakan komunikasi dan konsultasi, maka akan mendapatkan beberapa value. Yang pertama, value-nya adalah akan membuat suatu kegiatan manajemen risiko itu menjadi lebih jelas dan relevan terhadap permasalahan yang terjadi pada organisasi. Yang kedua adalah menambahkan nilai terhadap organisasi ya ketika menerapkan komunikasi dan konsultasi. Yang ketiga adalah mengintegrasikan berbagai perspektif yang ada dari tiap-tiap stakeholder yang berbeda. Yang keempat adalah meningkatkan trust ya terhadap manajemen organisasi, terhadap pihak manajemen ketika pihak manajemen itu melakukan komunikasi dan konsultasi ya terkait dengan risiko yang bisa muncul pada organisasi atau proyek. Selanjutnya adalah meningkatkan asesmen dari risiko ya, meningkatkan hasil baik itu kualitas atau kuantitas asesmen risk atau program asesmen risk yang ada dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah menjadikan suatu kegiatan controlling risk itu bisa lebih efektif. Nah, jadi itu merupakan salah satu alasan ya. Ada beberapa alasan kenapa komunikasi dan konsultasi itu penting untuk dilaksanakan, yang mana komunikasi dan konsultasi merupakan salah satu komponen di dalam penyusunan risk management plan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa melakukan komunikasi dan konsultasi? Ada dua langkah. Yang pertama adalah identifikasikan stakeholdernya terlebih dahulu,
Baru setelah itu buat planning untuk komunikasi dan konsultasi. Kapan kita melakukan komunikasi, kapan kita melakukan konsultasi, apakah komunikasi dan konsultasi itu harus dilakukan secara langsung ya, atau dilakukan secara berkelompok. Itu semuanya merupakan tujuan dari yang namanya planning itu tadi. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba untuk membahas stakeholder identification. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasikan stakeholder? Maka kita bisa menggunakan yang namanya Raji chart ya, yang mana di dalam Raji chart itu terdapat peran-peran di dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan tertentu. Di dalam hal ini konteks kegiatan tersebut adalah memanage risiko. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa lihat, saya mengambil dari Raji chartnya COVID ya. Di dalam Raji chart COVID itu ada beberapa aktivitas ya, mulai dari determine, risk management, alignment sampai ke maintain and monitor risk action plan. Nah, tiap-tiap aktivitas ini pasti akan memiliki fungsi ya. Fungsi-fungsi di dalam organisasi mulai dari CEO sampai ke compliance, audit, risk, and security. Tiap-tiap peran atau tiap-tiap fungsi itu akan memiliki peran yang berbeda-beda terhadap tiap-tiap aktivitas. Perannya bisa berupa apa? Perannya bisa R, yaitu responsible, orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu atau suatu aktivitas. Yang kedua adalah accountable, yaitu orang yang memiliki tanggung jawab, yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin suatu aktivitas. Yang ketiga adalah consulted, yaitu orang yang dikonsultasikan ketika terjadi permasalahan di dalam aktivitas tersebut. Dan yang terakhir adalah informed, yang mana di dalam karakteristik informed atau di dalam peran informed, fungsi itu akan bertugas atau akan mendapatkan laporan terhadap hasil aktivitas yang sudah dilaksanakan. Tuh. Oke, jadi itu terkait dengan stakeholder identification. Oke, jadi langkah berikutnya setelah identifikasi stakeholder di dalam kegiatan penentuan atau pengidentifikasian konteks risiko, langkah berikutnya adalah membuat suatu rencana komunikasi dan konsultasi. Ya. Jadi ada beberapa elemen yang perlu untuk dipikirkan ketika membuat suatu rencana komunikasi dan konsultasi. Yang pertama adalah objektif atau tujuan dari komunikasi itu untuk apa. Yang kedua adalah partisipannya. Yang ketiga itu adalah perspektif ya. Perspektif dari siapa? Perspektif dari partisipan ya. Mungkin tiap-tiap fungsi di dalam organisasi akan memiliki perspektif yang berbeda terhadap risiko. Mungkin saja fungsi yang mengurusi keuangan di dalam organisasi akan menganggap risiko A itu sebagai risiko yang tinggi. Tetapi untuk fungsi yang bertujuan di dalam melakukan manufaktur akan menganggap fungsi A itu sebagai fungsi yang memiliki dampak yang sedang maupun rendah. Nah, jadi di sini kita harus mendapatkan setiap perspektif dari partisipan-partisipan yang memiliki peran dan tanggung jawab di dalam memanage risiko. Selanjutnya adalah menentukan metode komunikasi. Apakah metode komunikasinya akan dilakukan secara formal? Kalau misalkan secara formal, bagaimana cara pelaksanaannya? Apakah bisa dengan menggunakan wawancara untuk menggali suatu informasi? Atau menggunakan platform tertentu? Misalkan e-learning yang bisa digunakan untuk berbagi informasi dan knowledge? Atau kalau misalkan dilakukan secara informal, maka media yang digunakan itu apa? Apakah berupa media sosial ataukah berupa email perusahaan atau media yang lainnya ya. Dan yang terakhir di sini adalah menentukan proses evaluasi yang akan dijalankan. Kita sudah mendefinisikan, berarti melalui pembahasan hal ini berarti kita sudah mendefinisikan kegiatan untuk merencanakan komunikasi dan konsultasi. Oke, untuk berikutnya kita akan melihat faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi perencanaan komunikasi dan konsultasi. Ya, faktor-faktor ini itu
itu faktor-faktor ini akan memberikan pengaruh yang besar ya terhadap tujuan dari pelaksanaan manajemen risiko. Nah, beberapa contohnya di sini adalah menentukan awareness maupun understanding atau pemahaman terkait dengan isu-isu tertentu di dalam organisasi. Yang kedua adalah belajar dari stakeholder ya. Ini juga penting karena stakeholder itu akan bisa menentukan apakah kegiatan untuk memanage resiko itu layak dilakukan atau tidak, dan effort yang sudah dikeluarkan itu memiliki suatu value atau tidak bagi si stakeholder itu sendiri. Yang ketiga adalah influencing the target audience, yaitu dengan melakukan komunikasi dan konsultasi maka harapannya kita akan bisa memberikan pemahaman atau mempengaruhi audiensi yang ada atau stakeholder yang ada. Yang keempat adalah lebih paham tentang konteks kriteria risiko, risk appetite, terus setelah itu risk behavior dari suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah dengan adanya communication dan consultation, kalau itu berhasil, kalau langkah komunikasi dan konsultasi berhasil, maka akan terjadi perubahan perilaku dari stakeholder maupun peran-peran yang memiliki keterkaitan dengan risiko tersebut, itu akan mengalami perubahan perilaku ya, sehingga mereka bisa lebih paham ya terhadap risiko yang terjadi, sehingga bisa bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilaksanakannya. Oke, langkah berikutnya di dalam membuat suatu perencanaan manajemen risiko, selain kita diharuskan untuk menentukan pola-pola komunikasi dan konsultasi terkait dengan manajemen risiko itu sendiri, selanjutnya adalah menentukan konteks dari suatu risiko. Nah, kenapa sih establish the context atau menentukan konteks ini sangat penting? Karena ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari identifying risk context ini. Yang pertama adalah dengan melakukan establish risk context, maka objektif dari organisasi itu akan bisa terlihat dengan lebih jelas ya. Jangan mengidentifikasikan risiko-risiko, maka objektifnya itu akan bisa lebih terfokuskan karena kita sudah tahu risiko-risiko mana yang mungkin akan dihindari atau dimitigasi. Yang kedua adalah mengidentifikasikan suatu lingkungan yang mana objektif tersebut itu akan bisa dicapai dengan baik, dengan efisien dan dengan efektif. Yang ketiga adalah menentukan suatu scope dari tujuan manajemen risiko ya, dan kondisi-kondisi batasan atau batasan-batasan kondisi serta luaran yang diharapkan dari kegiatan manajemen risiko. Yang keempat adalah mengidentifikasikan kriteria-kriteria yang akan menjadi suatu standar di dalam menentukan atau di dalam melaksanakan manajemen risiko. Dan yang terakhir adalah menentukan elemen-elemen serta prosedur-prosedur serta struktur yang diperlukan di dalam organisasi untuk bisa mengidentifikasi risiko dan mengakses risiko itu, apakah risiko termasuk ke dalam risiko tinggi, sedang maupun rendah. Nah, untuk langkah yang awal di dalam melakukan establish the context atau menentukan konteks risiko itu adalah mengidentifikasikan objektif atau tujuan organisasi serta mengidentifikasikan suatu lingkungan eksternal maupun internal dari organisasi yang mana di situ akan berpengaruh terhadap objektif dari organisasi itu sendiri. Nah, itu merupakan langkah yang pertama. Sedangkan langkah yang kedua, setelah kita mengidentifikasikan objektif, data eksternal dan internal environment, seluruh komponen ini itu selanjutnya akan dilakukan dokumentasi ya. Nah, itu merupakan dua langkah yang diperlukan di dalam menentukan
establish the context atau mengidentifikasikan risiko, konteks dari risiko. Nah, oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah awal di dalam menentukan konteks risiko itu adalah mendefinisikan tujuan organisasi terlebih dahulu serta lingkungan eksternal maupun internal yang mana di situ akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor eksternal ya yang akan memiliki dampak terhadap suatu organisasi atau proyek. Yang pertama adalah bisnis, sosial, regulatory, kultural, kompetitif, finansial, dan political. Atau kalau misalkan kita bisa singkat itu adalah PESTEL ya, PESTLE, PESTEL. Kepanjangannya apa? PESTEL ini P adalah political, E adalah ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Itu merupakan faktor-faktor eksternal yang biasanya muncul dari organisasi. Melalui kegiatan PESTEL ini, selanjutnya kita akan bisa mendapatkan opportunity maupun threat yang bisa berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan bagaimana cara kita mendapatkan strength dan weakness, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik ya. Strength dan weakness, yang pertama kita bisa menggunakan value chain. Selain itu kita juga bisa menggunakan five forces mortar, itu akan bisa menentukan strength dan weakness dari organisasi. Selanjutnya setelah memahami lingkup dari suatu environment atau lingkungan eksternal dan mencoba untuk memetakan dari tiap-tiap komponen yang telah diidentifikasikan menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat, langkah berikutnya adalah menentukan stakeholder eksternal, dan yang terakhir adalah menentukan driver dari bisnis. Driver dari bisnis itu maksudnya apa? Driver dari bisnis itu merupakan sesuatu yang dapat men-trigger kegiatan bisnis di dalam suatu organisasi. Itu yang disebut dengan driver dari bisnis ya. Nah, setelah kita membahas tentang external context atau external environment, maka kita akan membahas internal environment. Nah, internal environment itu didapat dari mana saja? Yang pertama adalah kultur dari organisasi, stakeholder internal, yaitu stakeholder yang ada di dalam organisasi itu sendiri, struktur organisasi, yang mana di dalam struktur ini ada peran dan tanggung jawab ya. Yang keempat adalah kapabilitas dari suatu organisasi yang di dalamnya terdapat people, orang, sumber daya manusia, sistem, prosedur, sistem informasi, infrastruktur, dan lain sebagainya yang merepresentasikan kapabilitas dari suatu organisasi. Proses dan kapital, yaitu proses-proses yang terjadi dalam organisasi, dan kapital yaitu modal dari organisasi itu sendiri, serta tujuan dan sasaran, serta strategi pada sebuah organisasi. Nah, setelah kita memahami lingkungan internal dan lingkungan eksternal di dalam konteks risiko, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menentukan bagaimana atau standar apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan kriteria risiko. Nah, di sini berarti kita harus bisa memahami suatu karakteristik dari risiko itu sendiri ya. Karena karakteristik dari suatu risiko itu ada 3. Yang pertama adalah dampak atau konsekuensi dari risiko tersebut. Yang kedua adalah probabilitas terjadinya suatu risiko yang menyebabkan kita akan bisa menentukan level atau tingkatan dari risiko. Maka untuk bisa mengidentifikasi risk kriteria, maka harus memenuhi 3 komponen ini, yaitu dampaknya, probabilitas terjadinya risiko, dan level dari risiko. Oke, setelah kita melakukan komunikasi, konsultasi maupun menentukan konteks, maka selanjutnya akan dilakukan dokumentasi. Nah, dokumentasi yang baik terhadap dokumentasi planning risiko atau rencana manajemen risiko yang baik itu di dalamnya harus ada apa sih? Di dalamnya yang pertama itu harus ada scope atau batasan dari manajemen risiko atau aktivitas manajemen risiko yang dijalankan di dalam organisasi.
serta di sini juga bisa merepresentasikan outcome atau luaran yang diharapkan ketika manajemen risiko itu sudah dijalankan dengan baik. Yang kedua, di sini adalah objektif dari suatu organisasi dan faktor-faktor atau kriteria kesuksesan dari pencapaian objektif serta bagaimana caranya untuk mengukur kesuksesan tersebut. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang penting di dalam internal maupun external environment yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Internal environment itu ada PESTEL, political, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Yang keempat adalah relevant stakeholder atau stakeholder relevan yang ya dia punya relevansi di dalam pengelolaan risiko. Risiko major atau evaluation kriteria atau kriteria risiko, yang mana di dalam kriteria risiko itu ada 3 komponen. Yang pertama apa tadi? Ada dampak, yang kedua ada probabilitas, yang ketiga ada level. Ya. Selanjutnya adalah konteks dari dokumentasi itu sendiri juga harus disematkan menjadi suatu kalimat eksplisit di dalam di dalam dokumen. Dan yang terakhir itu adalah proses serta prosedur yang bisa diikuti untuk bisa melaksanakan manajemen risiko. Baik, jadi itu tadi pembahasan tentang risk management plan. Kita sudah membahas tentang 2 langkah yang perlu untuk dilakukan di dalam menyiapkan perencanaan manajemen risiko. Yang pertama adalah menentukan pola komunikasi dan konsultasi, dan yang kedua adalah menentukan konteks dari suatu risiko. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.